Menuju WrestleMania 19, sebuah pertandingan besar untuk main eventnya sudah di-set up sejak lama, yaitu Brock Lesnar versus Kurt Angle. Ini menjadi salah satu match pamungkas terbaik dalam sejarah WrestleMania. Di masa-masa tahun 2000-an, tidak ada yang lebih mendominasi dibandingkan mereka berdua. Brock Lesnar yang walaupun masih newbie saat itu, tetapi sudah digadang-gadang menjadi wajah baru kekuatan gulat profesional. Kurt Angle, the Olympic gold medalist yang cukup lama mendominasi dengan karakter atletnya di WWE, siap melawan siapapun yang menghalanginya untuk tetap menjadi yang nomor satu di WWE. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita rivalry Brock Lesnar versus Kurt Angle menuju match legendaris mereka di WrestleMania 19 tahun 2003. Selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Kurt Angle sepertinya memang dilahirkan untuk menang. Dia berhasil memahatkan namanya dalam sejarah dunia gulat atletik Amerika dengan berbagai prestasi. Di antaranya 2 kali NCAA Champion dan juara dunia 1995, serta medali emas Olimpiade tahun 1996. Ketika Kurt bergabung ke dunia gulat profesional, dia cukup cepat dalam beradaptasi dan menaiki tangga popularitas di WWE hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Sementara itu, Brock Lesnar juga aktif sebagai pegulat atletik sebelum masuk ke WWE. Dengan rekor kemenangan 106 dan 5 kali kalah dalam 4 tahunnya di gulat amatir, dia disebut-sebut sebagai pegulat kampus terbaik di dunia. Dia juga berhasil memenangkan NCAA Champion di tahun 2000. Brock Lesnar kemudian masuk ke program pengembangan WWF di OVW. Hanya dalam waktu singkat, dia langsung menuju main roster. Sama seperti Kurt Angle, Lesnar cukup cepat beradaptasi dan digadang-gadang menjadi the next big thing. Sudah jelas, pertemuan mereka berdua akan sangat menarik. Di pay-per-view Survivor Series tahun 2002, Paul Heyman mengkhianati Brock Lesnar di matchnya melawan The Big Show. Alhasil, Big Show berhasil merebut title WWE Champion milik Brock Lesnar. Big Show kemudian menjadi klien baru dari Paul Heyman. Brock Lesnar sempat membalaskan dendamnya ke Paul Heyman dan Big Show di salah satu episode SmackDown. Ini membuat Brock harus diskors atau diberhentikan sementara. Menuju pay-per-view berikutnya di Desember, yaitu Armageddon. WWE Champion The Big Show mempunyai penantang baru. Dia adalah Kurt Angle. Setelah suspensi berakhir, Kurt Angle berusaha mendekati Lesnar untuk membantunya di match saat pay-per-view Armageddon. Dalam matchnya, wasit sempat terhantam beberapa kali. Kurt Angle sempat menghajar Big Show dengan kursi dan mengunci Big Show dan terlepas. Ini sempat mengenai wasit dan wasit kembali pingsan. Saat Big Show tap out menyerah karena kuncian ankle lock dari Kurt Angle, wasit masih pingsan dan tidak melihatnya. Tiba-tiba, A-Train datang dan menyerang Kurt Angle. Big Show melanjutkannya dengan choke slam. Di momen ini, Brock Lesnar ternyata datang dan bergegas ke atas ring untuk membantu Kurt Angle dan tentunya balas dendam. Dia F5 Big Show. Dan Kurt Angle bisa merangkak lemah menuju Big Show yang terkapar dan berhasil menang. Kurt Angle menjadi WWE Champion baru di malam itu berkat Brock Lesnar. Di episode SmackDown setelahnya, 19 Desember 2002, WWE Champion yang baru Kurt Angle merayakan kemenangannya dan menyampaikan sepatah dua patah kata.
FYI, di masa ini Kurt Angle adalah babyface atau baik. Dalam pidatonya, Kurt Angle bilang kalau dia di sini bukan untuk selebrasi, melainkan dia ingin menyampaikan sesuatu. Dia sudah menang semua title WWE karena dirinya sendiri, tetapi kali ini WWE Champion adalah sesuatu yang berbeda. Dia mengakui dia tidak akan bisa mengalahkan Big Show kalau tidak karena Brock Lesnar. Jadi dia mau berterima kasih dengan Brock Lesnar. Brock Lesnar masuk dan Angle bertepuk tangan. Kurt bilang kalau Brock dan fans ingin Brock melawan Kurt Angle untuk WWE Champion pastinya. Itu akan jadi pertandingan yang paling dinantikan. Kurt Angle menawarkan hal tersebut dengan menyebut match ini sebagai NCAA Champion versus the Olympic Gold Medalist. Ini memberikan sedikit sindiran kepada Brock kalau Kurt lebih baik daripada Brock karena menang medali emas. Brock pun mengangguk setuju dan dia ingin match terjadi malam ini juga. Sayangnya, Kurt nggak bisa mengiyakan karena di malam ini dia sudah dischedulkan untuk match melawan Chris Benoit non-title match. Sebagai gantinya, Kurt menawarkan match tersebut minggu depan di SmackDown. Brock setuju dan mereka bersalaman. Di malam yang sama, Kurt Angle kembali keluar dan mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dia bilang kalau sudah mengkontrak tim manajemen untuk mengurus rencana-rencananya ke depan. Manajer tersebut adalah Paul Heyman. Ini jadi momen yang sangat menjadikan Kurt Angle sebagai heel karena hal ini membuat fans muak. Paul Heyman pun bilang kalau dia akan berusaha untuk menjauhkan WWE title dari Brock Lesnar. Hal pertama yang dia lakukan adalah membatalkan match yang tadi sudah direncanakan. Match Brock Lesnar versus Kurt Angle minggu depan ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Di momen tersebut, Big Show keluar dengan wajah beringasnya. Dia menuntut jawaban dari Paul Heyman atas apa yang terjadi hari ini. Dengan rayuan maut Paul Heyman, akhirnya Big Show bisa sedikit tenang. Dia dijanjikan match minggu depan melawan Kurt Angle untuk WWE Champion. Dalam main event di episode SmackDown malam itu, Kurt Angle versus Chris Benoit, Benoit sempat mengunci crossface ke Kurt Angle. Big Show datang menginterupsi momen tersebut dengan chokeslam Benoit dan membuat pertandingan berakhir diskualifikasi. Brock Lesnar pun juga keluar untuk menghajar semuanya, tetapi Lesnar berhasil ditumbangkan. Di episode SmackDown akhir tahun 2002, Stephanie muncul dan mengumumkan bahwa match Kurt Angle versus Big Show dibatalkan. Karena di SmackDown minggu lalu, setelah SmackDown selesai di TV, Brock Lesnar sempat F5 Kurt Angle di tiang ujung bawah ring. Ini membuat Kurt Angle cedera dan tidak bisa bertanding hingga Royal Rumble 2003. Sebagai ganti, Big Show akan melawan Benoit untuk jadi penantang Kurt Angle di Royal Rumble. Kemudian di malam itu, Kurt Angle muncul dalam sebuah segmen dengan bagian kaki yang dibalut dan tongkat akibat ulah Brock Lesnar. Oleh karena itu, Paul Heyman punya rencana agar Lesnar tidak bisa menyentuh Kurt Angle lagi. Heyman memperkenalkan tim Angle, Shelton Benjamin dan Charlie Haas. FYI, Shelton adalah teman sekamar Kurt Angle ketika mereka berkuliah. Di main event malam itu, Chris Benoit berhasil menang dengan quick pin dan jadi penantang Kurt Angle di Royal Rumble. Setelah match, tim Angle dan Big Show menghajar Benoit. Episode SmackDown 2 Januari 2003, Brock Lesnar jadi peserta Royal Rumble. Usaha Paul Heyman untuk membuat WWE Champion jauh dari jangkauan Lesnar terus berlanjut. Heyman membuat sebuah match, Brock Lesnar versus Big Show di Royal Rumble, winner takes all match. Siapapun yang menang bisa masuk ke Royal Rumble 2003. Jadi match ini akan terjadi di pay-per-view Royal Rumble tersebut sebelum match Royal Rumble-nya. Brock setuju
Brock juga sempat dihajar oleh Matt Hardy dan Shannon Moore. Lesnar berhasil membalikan keadaan. Big Show dan Lesnar sempat hype untuk menutup episode tersebut. Kita langsung lompat menuju Royal Rumble 2003, 19 Januari. Match pembuka tentunya Big Show versus Brock Lesnar. Pemenangnya bisa masuk ke Royal Rumble match. Paul Heyman sempat mengganggu juga, tetapi Lesnar bisa mengatasinya. Sampai F5 berhasil dilakukan ke Big Show dan Lesnar berhasil menang untuk melaju ke Royal Rumble. Sementara itu, Kurt Angle versus Benoit menjadi match of the night. Pertandingannya berlangsung cukup keren. Aksi keren Chris Benoit di sini semakin menjelaskan kemampuan dia tidak bisa dipandang sebelah mata. Walau Benoit kalah, tetapi perjuangannya patut diberi standing ovation malam itu. Brock Lesnar masuk Royal Rumble di nomor 29. Selama sekitar 9 menit, dia berada di ring dan mengeluarkan pegulat lain yang berkaitan seperti Shelton Benjamin, Charlie Haas, dan juga Matt Hardy. Saat Undertaker baru saja mengeluarkan Batista, Brock Lesnar berlari dan mengeluarkan Taker secara tiba-tiba. Dia berhasil menang Royal Rumble. Taker pun naik kembali dan menghormati kemenangan Brock Lesnar malam itu. He is really the next big thing. Di episode SmackDown setelahnya, Kurt Angle kesal dan merasa malu kepada tim Angle yang sudah dikeluarkan Lesnar. Dalam episode itu, sempat dalam sebuah interview, Brock Lesnar bilang, dia ingin debutnya di WrestleMania 19 besok menjadi debut yang membekas. Dan dia bilang kalau Paul Heyman merusak semua rencananya di WWE. Saat ini, dia berencana akan mengalahkan Kurt Angle di WrestleMania untuk WWE title dan F5 Paul Heyman. Ini jelas, kemenangannya Brock Lesnar ditujukan untuk melawan Kurt Angle di WrestleMania. Di episode SmackDown berikutnya, tim Angle memenangkan Tag Team Champion. Dan di segmen lainnya, John Cena muncul rap freestyle dan menantang Brock Lesnar. Dan di main eventnya, rematch Kurt Angle versus Benoit terjadi. Pertandingan berlangsung cukup epic juga. Angle menang, tim Angle kembali menghajar Benoit. Tetapi Edge datang membantu. Tidak berhasil. Kemudian Brock datang dan membersihkan semuanya. Di episode SmackDown berikutnya, Kurt Angle datang merayu Stephanie. Brock muncul tiba-tiba. Kemudian Stephanie mengumumkan kalau di pay-per-view No Way Out akan ada 6-man tag match, tim Angle versus tim Lesnar. Di episode selanjutnya, Angle meminta Lesnar untuk melawan tim Angle dalam gauntlet match jika ingin menghadapinya di WrestleMania. Singkat cerita, Brock berhasil menang. Paul Heyman memukulkan kursi dan Kurt menghajar Lesnar. Ada momen seru terjadi saat Brock siap untuk F5 Heyman, tetapi berhasil dihentikan Angle. Chris Benoit dan Edge sempat masuk untuk mengimbangi situasi. Sudah jelas di sini di No Way Out, Chris Benoit, Edge dan Lesnar versus Kurt Angle, Shelton dan Charlie Haas. Dalam event pay-per-view-nya, sayangnya Edge tidak bisa bertanding. Dalam storyline diceritakan bahwa Edge ditemukan tidak sadarkan diri di backstage. Dalam cerita nyatanya, Edge sedang mengalami cedera leher yang membuat dia harus off sampai setahun. Alhasil, match yang semula 6-man tag berubah menjadi handicap 2-on-3 match, 2 lawan 3, Benoit dan Lesnar melawan tim Angle. Walau kalah jumlah orang, Lesnar dan Benoit berhasil menang. Saat Benoit crossface Charlie Haas, Brock Lesnar F5 Kurt Angle, Charlie Haas tap out dan mereka menang. Sempat ada momen ketika Lesnar memakai gelar WWE Champion. Michael Cole menyebut, apakah ini preview WrestleMania? Setelah pay-per-view tersebut, cerita masih berlanjut. Lesnar sempat menang handicap match melawan tim Angle. Dia berhak memilih melawan siapapun dari grupnya Kurt Angle untuk menghadapinya di Steel Cage match. Semua berpikir dia akan memilih Kurt. Tetapi tanpa diduga, Brock memilih Paul Heyman. Heyman kaget bukan kepalang.
Di episode SmackDown 6 Maret 2003, match sudah siap. Brock Lesnar versus Paul Heyman inside the steel cage. Match belum dimulai, tapi tim Angle sempat double team menyerang Lesnar. Tetapi Lesnar berhasil mengeluarkan mereka dari pintu. Heyman tampak selalu memohon dan meminta maaf. Ini membuat Lesnar terdistract dan Kurt menghajarnya dari belakang. Saat matchnya sudah mulai, Brock sempat mempermainkan Heyman di dalam. Brock tetap berhasil mengurusi Angle dan akhirnya F5 berhasil dilayangkan ke Paul Heyman dengan cara yang sangat memuaskan. Brock Lesnar menang begitu saja. Dan direncanakan Brock versus Kurt Angle untuk championship di episode SmackDown berikutnya di Pittsburgh, kampung halaman Kurt Angle. WrestleMania comes early, datang lebih awal nih. Minggu depannya, Kurt Angle menuju stage dengan entrance-nya, dengan jaket hoodie merahnya. Perhatikan jaket hoodie merah yang Angle pakai. Dia menunduk di sudut, kemudian Lesnar entrance. Sesaat match dimulai, Lesnar langsung menghajar Angle yang belum siap melepas jaketnya. Lesnar menghajar bertubi-tubi, sampai akhirnya dia mengangkat Angle dan F5. Lesnar siap kunci pinfall, 1, 2, Lesnar lepaskan kunciannya dan dia tampak kesal dan berdiri. Kemudian tim Angle masuk untuk mengalihkan perhatian. Lesnar menuju mereka dan kemudian naik lagi ke ring. Sesaat setelah dia akan membuka jaket tersebut, Angle tiba-tiba quick pin, 1, 2, 3. Angle berhasil mempertahankan championnya. Dengan wajah bingung, Brock Lesnar telah dipermainkan oleh Angle. Brock mencari-cari sesuatu di ring. Dan ternyata ada orang lain yang menyerupai Kurt Angle dengan kostum yang sama. Dia adalah yang tadi sejak awal Brock Lesnar F5. Dia menghajar orang tersebut. Pertanyaannya, siapa dia? Dia adalah Eric Angle, saudara laki-lakinya Kurt Angle. Mereka adalah saudara kandung. Dan Brock marah besar. Dia F5 Eric ke tiang ring. Minggu depannya, Eric Angle dengan tongkatnya datang bersama Kurt untuk minta pertanggungjawaban dan dia mau Brock Lesnar minta maaf. Stephanie muncul dan dia malah memberikan hukuman kepada Kurt atas apa yang terjadi. Stephanie bilang kalau dalam match WrestleMania tersebut ada tim Angle yang mengganggu, Kurt harus menyerahkan title-nya. Brock kemudian datang dan menghantam Eric Angle. Ini membuat Kurt bisa memukulnya dengan kursi. Sebelum lanjut, subscribe dulu yang belum subscribe. Support channel ini terus ya. Iklannya diklik dan jangan di skip, biar saya semakin semangat dan punya alasan kenapa harus terus bikin konten. Oke? Sampailah kita di WrestleMania 19 30 Maret 2003. Sejak awal hingga menuju pertandingan utama, WrestleMania 19 memberikan tontonan yang sangat memukau para fans. Ada The Rock versus Steve Austin untuk terakhir kalinya, Chris Jericho versus Shawn Michaels, dan Vince McMahon versus Hulk Hogan Street Fight. Semua storyline rivalry dan matchnya keren-keren. Partai utama, pegulat berusia 25 tahun Brock Lesnar menantang peraih medali emas Olimpiade Kurt Angle. Akan menjadi match yang spektakuler karena rencana besar yang tengah menanti Brock Lesnar ke depannya di WWE sebagai the next big thing. Cukup berbeda seperti biasanya karena Kurt Angle sebagai champion muncul lebih awal. Ini biasanya spot untuk challenger atau penantang. Brock Lesnar yang entrance setelahnya. Dengan bagian yang dibalut sebagai tanda akibat serangan di SmackDown beberapa hari lalu, tidak menghentikan Brock untuk bertarung malam ini. Match ini fullnya sudah bisa ditonton di channel YouTube WWE. Teman-teman bisa menyaksikan bagaimana serunya match ini. Pertandingan ini terkesan sangat kompetitif. Sebagai informasi, Kurt Angle sempat mengalami cedera leher beberapa kali saat rivalry menuju match ini. Mereka berdua menyajikan aksi sangar nan apik. Ini menjadi sesuatu yang menakjubkan, mengingat bahwa mereka ini adalah dua orang mantan pegulat amatir yang bersinar di WWE. Beberapa bantingan dan counter dilakukan satu sama lain. Angle dengan cermat menyerang bagian rusuk Lesnar yang cedera karena serangan sebelumnya. Angle Slam maupun F5 tidak cukup berdampak untuk meloloskan mereka. Untuk kedua kalinya Lesnar memberikan F5 tanpa lanjut pinfall.
Lesnar memutuskan untuk naik ke atas ujung ring. Ini tidak sesuai karakter Lesnar di WWE, tetapi di OVW Lesnar biasa melakukan ini. Lesnar siap akan shooting star press, melompat salto ke belakang menuju lawan. Setelah dia eksekusi, ada yang janggal pada saat landing. Putaran yang dia lakukan tidak sempurna. Ini membuat kepala Lesnar lebih dulu menyentuh ring. Di momen itu Lesnar hampir mematahkan lehernya. Dia mengalami gegar otak saat itu. Dalam bukunya, Lesnar cukup menceritakan kronologi ini. Dia bilang sebenarnya dia tidak mau melakukan itu, tetapi karena tekanan dari John Laurinaitis saat itu, akhirnya dia memutuskan untuk mau melakukannya. Saat matchnya berjalan, dia dan Kurt beberapa kali di ujung ring, dan dia merasakan kalau di tali atas ring tersebut sudah lumayan basah oleh keringat. Dan saat Brock mau naik, dia sebenarnya agak ragu. Semakin ragu karena melihat talinya basah, dan menjadi semakin basah karena keringatnya Lesnar sendiri. Tetapi dia tidak bisa membatalkannya karena fans sudah semangat dan tahu kalau Lesnar akan salto shooting star press. Dengan posisi Kurt yang terbaring cukup jauh di tengah dan tali ujung ring yang licin, dia melompat dan sadar kalau dia agak terpleset dan tidak maksimal putarannya. Jadinya kepala Lesnar membentur ke lantai. Dia bilang dalam bukunya kalau saat match itu dia hanya ingat beberapa hal saja. Selebihnya dia hilang ingatan. Kembali ke matchnya. Setelah gerakan tersebut terlihat Brock Lesnar kesakitan. Kurt lanjut pinfall. Tetapi dengan mengejutkan, Lesnar tetap kick out walau masih kesakitan. Kurt berhasil bangkit. Dia tahu kalau Lesnar kemungkinan cedera atau concussion. Kurt membantu Lesnar untuk bangkit dengan kondisi seperti itu. Lesnar berhasil F5 dan menyelesaikan match dengan pinfall 1, 2, 3. Lesnar berhasil memenangkan WWE Champion. Bisa kelihatan di sini kalau Lesnar masih terlihat linglung atas apa yang terjadi. Dengan kondisi separah itu, dengan sisa tenaganya, Lesnar tetap bertekad untuk menyelesaikan semuanya dan menghibur semua fans pada malam itu. Kudos to Lesnar. Sebagai akhirnya, mereka berpelukan. Setelah match tersebut di backstage WrestleMania, Brock sangat kesal atas apa yang terjadi. Sesegera mungkin dia diberi perawatan dari medis. Dan dikonfirmasi malam itu bahwa Brock Lesnar mengalami gegar otak. Setelah WrestleMania, Kurt Angle lanjut untuk operasi cederanya dan off selama beberapa bulan. Brock Lesnar lanjut muncul di episode-episode SmackDown berikutnya. Mereka sempat bertemu lagi dalam beberapa storyline selama karir mereka. Ini termasuk momen lucu mereka berdua, Lesnar heel turn, dan Iron Man match yang epic antara mereka berdua. Gerakan shooting star press yang gagal dari Brock Lesnar menjadi momen kesalahan mengejutkan nan ikonik dalam sejarah gulat profesional. Walau begitu, botch tersebut tidak akan menutupi betapa fenomenal rivalry dan match blow off Brock Lesnar versus Kurt Angle di WrestleMania 19.